Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvi Nur Hasana sebagai moderator dari kelompok 6 dengan pembawaan materi yaitu strategi efektif menghadapi bagian reading dalam teks TOEFL. Nah, lanjut, sebelumnya perkenalkan nama kelompok saya yaitu ada Ruskida, kemudian ada Andi Egi Fiandra Dewi Satya, kemudian ada Ninis Anissa Yunus, dan saya sendiri Elvi Nur Hasana. Langsung saja kita masuk ke kata pengantar. Dengan puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini yang berjudul Strategi Efektif Menghadapi Bagian Reading dalam Teks TOEFL dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun guna memberi pemahaman dan strategi praktis kepada para pembelajar bahasa Inggris khususnya dalam menghadapi bagian reading pada teks TOEFL. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, sehingga segala bentuk kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Lanjut, kita akan membahas ke tujuan pembahasan, di mana tujuan pembahasan ini ada dua, yaitu strategi menghadapi bagian reading dalam teks TOEFL dan kumpulan soal reading TOEFL 1-20 nomor serta pembahasannya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, sebaiknya kita akan mengenal tentang reading dalam TOEFL itu apa. Nah, reading dalam TOEFL itu adalah bagian ujian yang mengukur kemampuan memahami teks akademik berbahasa Inggris. Peserta diuji dalam mengenali ide pokok, informasi rinci, makna kata dalam konteks, serta membuat kesimpulan dan inferensi logis. Karena teks bersifat kompleks, dibutuhkan strategi membaca yang efektif untuk menjawab soal dengan tepat dalam waktu terbatas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian strategi menghadapi TOEFL reading. Yang pertama itu membaca cepat atau skimming dan scanning. Peserta tidak perlu membaca seluruh teks secara detail. Reading skimming digunakan untuk menangkap ide pokok dari paragraf atau teks secara umum. Sedangkan scanning digunakan untuk mencari informasi spesifik seperti nama, angka, atau istilah tertentu. Dengan dua teknik ini, peserta dapat menghemat waktu dan langsung fokus pada informasi penting. Yang kedua yaitu fokus pada kalimat utama dan transisi. Dalam setiap paragraf, kalimat utama biasanya berada di awal atau akhir. Kalimat ini seringkali mengandung ide pokok paragraf. Selain itu, kata-kata transisi seperti however, therefore, in content, dan for example membantu dalam memahami hubungan antar ide. Ketiga, yaitu membaca pertanyaan terlebih dahulu. Dengan membaca soal sebelum membaca teks, peserta akan tahu informasi apa yang harus dicari dalam teks. Ini membuat pencarian informasi menjadi lebih terarah dan efisien. Yang keempat, mengidentifikasi keyword pada soal. Keyword atau kata kunci dalam soal seperti nama tokoh, tahun, tempat, atau istilah penting dapat dijadikan petunjuk untuk menemukan bagian teks yang relevan. Baik, lanjut yang kelima ada waspadai soal yang menjebak. TOEFL sering menghadirkan jawaban yang terdengar benar, namun tidak didukung oleh isi teksnya. Peserta harus membaca dengan kritis dan tidak terpancing dengan pilihan yang hanya mirip atau mengandung sebagian informasi. Kemudian yang keenam itu menguasai kosakata akademik. Banyak teks TOEFL mengandung kosakata tingkat lanjut. Memahami makna kata dalam konteks itu sangatlah penting. Dan jika tidak tahu arti kata tertentu, peserta bisa melihat konteks kalimat untuk menebak maknanya. Baiklah, saya lanjut. Di mana bagian ketujuh ini membahas tentang manajemen waktu, di mana rata-rata waktu yang tersedia untuk setiap soal reading adalah sekitar 1,5 menit. Dengan menggunakan strategi membaca cepat dan fokus, peserta bisa menyisakan waktu untuk mengecek kembali jawaban. Nah, pada bagian nomor 8, latihan soal dan simulasi. Strategi tidak akan efektif tanpa latihan. Mengerjakan soal-soal latihan yang menyerupai bentuk asli TOEFL akan membantu peserta mengenali pola soal, meningkatkan kecepatan membaca, dan memperkuat pemahaman teks. Ini saya akan membahas tentang contoh soal reading dan pembahasan. Yang pertama itu, what is the main idea of the passage? A. Honeybees only produce honey. B. Honeybees are dangerous in search. C. Honeybees help in pollination and produce honey. D. Pollination is harmful to plants. Jawabannya yaitu C.
karena kalimat pertama dan kedua menyebutkan bahwa lebah madu menghasilkan madu dan berperan penting dalam penyerbukan, maka pilihan C paling tepat. Soal kedua, the word vital in line 2 is closest in meaning to A. Unimportant, B. Necessary, C. Essential, D. Temporary. Jawabannya yaitu B, karena vital berarti sangat penting. Sinonimnya adalah necessary. Soal ketiga yaitu according to the passage, how do bees help plants? A. They protect him from pests, B. They water him, C. They transfer pollen for reproduction, D. They remove weeds. Jawabannya yaitu C, karena disebutkan secara eksplisit bahwa lebah memindahkan serbuk sari atau polen dari satu bunga ke bunga lain untuk reproduksi tanaman. Selanjutnya soal keempat yaitu which of the following is not mentioned as a condition of honeybees? A. Making honey, B. Helping pollination, C. defending flowers, D. reproducing plants. Jawabannya yaitu C, karena tidak disebutkan bahwa lebah melindungi bunga. Fungsi lain disebutkan dalam teks. Soal kelima, what can be explained about the importance of bees? A. They are only useful from farmers. B. With house bee, my plants would not flourish. C. Bees are more than raw have work. D. Bees live only in warm climates. Jawabannya B, karena dari teks dapat disimpulkan bahwa penyerbukan oleh lebah sangat penting bagi reproduksi tanaman. Contoh soal yang ke-6, according to the passage, what is the role of worker bees? Berdasarkan bacaan, apa peran lebah pekerja? A. To produce and lay eggs, B. To defend the hive against intruders, C. To perform forest tests in the hive, D. To mate with the queen. Dalam teks dijelaskan bahwa lebah pekerja memiliki banyak tugas, seperti mengumpulkan nektar, membangun sarang, dan memberi makan larva. Artinya, mereka tidak hanya punya satu tugas, tetapi melakukan berbagai pekerjaan penting untuk menjaga kelangsungan hidup koloni. Jadi, jawaban yang tepat yaitu C. To perform forest test in the hive, melakukan berbagai tugas di dalam sarang. Contoh soal yang ke-7, what is the main focus of the passage? Apa tujuan utama dari bacaan? A. To describe the Amazon River, B. To explain the benefits of deforestation, C. To highlight the environmental importance of the Amazon rainforest, D. To discuss agriculture techniques in South America. Pada teks menjelaskan betapa pentingnya hutan Amazon bagi lingkungan dunia. Selain itu, juga dibahas dampak negatif dari penebangan hutan atau deforestasi. Karena fokus bacaan adalah menunjukkan betapa pentingnya hutan ini untuk lingkungan, maka jawaban yang benar adalah C. To highlight the environmental importance of the Amazon rainforest, menyoroti pentingnya hutan hujan Amazon bagi lingkungan. Contoh soal yang ke-8, according to the passage, what is the one effect of deforestation in the Amazon? Menurut bacaan, apa salah satu akibat pembunuhan hutan di Amazon? A. It improves oxygen levels globally, B. It slows down climate change, C. It has no significant environmental impact, D. It may contribute to global climate change. Di bagian akhir tes disebutkan bahwa ketika hutan Amazon rusak, hal itu bisa mempercepat perubahan iklim. Jadi, pembunuhan hutan punya dampak besar, tidak hanya secara lokal, tapi juga terhadap iklim dunia. Maka jawaban yang tepat adalah D. It may contribute to global climate change, dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Ke-9, what is the main idea of the passage? Apa gagasan utama dari bacaan tersebut? A. Antibiotics are ineffective, B. Penicillin was discovered in the 20th century, C. Antibiotic resistance is a modern concern, D. Fleming created vaccines for all diseases. Meskipun penemuan penicillin disebutkan dalam teks, tujuan utamanya bukan sekedar membahas penemuan itu. Yang paling ditekankan dalam bacaan adalah masalah resistensi antibiotik, yaitu ketika antibiotik tidak lagi ampuh karena terlalu sering digunakan. Oleh karena itu, ide utama teks adalah bahwa resistensi antibiotik merupakan masalah serius saat ini, dan jawaban yang benar yaitu C. Antibiotic resistance is a modern concern. Resistensi antibiotik adalah masalah zaman sekarang. Contoh soal yang ke-10, why is antibiotic resistance a problem according to the passage? Menurut teks, mengapa resistensi antibiotik menjadi masalah? A. It makes treatments cheaper and faster, B. It allows doctors to use any antibiotic, C. It causes bacteria to stop responding to international treatments,
D. It prevents the discovery of new antibiotics. Teks menyebutkan bahwa jika antibiotik digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai, bakteri bisa menjadi kebal. Akibatnya, obat yang dulu efektif tidak lagi bisa menyembuhkan infeksi tersebut. Inilah inti dari masalah resistensi antibiotik. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. It causes bacteria to stop responding to traditional treatments. Atau, ini menyebabkan bakteri tidak lagi merespons pengobatan biasa. Baik, kemudian nomor 11 soalnya according to the passage, what is unique about well behavior? Pilihan A di sini menyatakan they feed on land during summer. Yang bagian B, they are the small sea creatures. Yang bagian C, they migrate long distance every year. Dan yang pilihan D itu they live in one place all year long. Jawabannya itu C, karena teksnya yang jelas menyebutkan bahwa beberapa spesies paus bermigrasi ribuan kilometer setiap tahun. Itulah yang membuat perilaku mereka unik. Jadi jawabannya adalah C, they migrate long distance every year. Kemudian nomor 12, what is the purpose of whale migration? State in the passage. Pilihan A itu to escape predators, yang B itu to find food and breeding grounds, bagian C to follow fishing boats, yang bagian D to avoid cold water. Jawabannya itu B, karena disebutkan dalam teks bahwa paus bermigrasi untuk mencari makanan dan tempat berkembang biak. Jadi yang benar itu to find food and breeding grounds. Lanjut nomor 13, what can be inferred about the impact of the printing press? Jawabannya itu it reduces the number of books. Bagian D, it slow down the Renaissance. Bagian C, it allowed more people to read and learn. Yang bagian D, it was not used widely in Europe. Jawabannya itu C, karena teksnya menyatakan bahwa buku menjadi lebih mudah diakses dan meningkatkan literasi, sehingga orang menjadi lebih mudah belajar dan menyebarkan pengetahuan. Jadi jawabannya itu it allow more people to read and learn. Baik, lanjut ke nomor 14. According to the passage, how did the printing press contribute to the Renaissance? Pilihan A, it helped preserve ancient ruins. Yang bagian B, it increased trade with Asia. Yang bagian C, it support the spread of knowledge. Bagian D, it prevented new inventions. Jawabannya C, karena disebutkan bahwa pencetakan buku berkontribusi dalam penyebaran pengetahuan yang sangat penting dalam era Renaissance. Jadi jawaban yang benar itu it support the spread of knowledge. Lanjut nomor 15. What was the original purpose of the Great Wall of China? Pilihan pertama itu to divide Chinese province. Bagian B to promote tourism. Bagian C to protect against invasion. Bagian D to store agricultural product. Jawabannya itu C, karena teksnya secara eksplisit itu menyebutkan bahwa tujuan utama pembangunan tembok besar itu adalah untuk melindungi dari serangan atau invasi. Jadi yang jawabannya benar itu to protect against invasions. Selanjutnya yaitu nomor 60, dimana pertanyaannya yaitu what does the Great Wall symbolize according to the passage? A. China's military weakness. B. Modern Chinese technology. C. The diversity of Chinese people. D. The strength and unit of action China. The answer is D. Why? Karena teks ini atau pertanyaan ini membahas tentang teks, menyebutkan bahwa tembok besar melambangkan kekuatan dan persatuan Tiongkok kuno, menjadikannya simbol nasional. Selanjutnya nomor 70. What is one benefit of volcanoes mentioned in the passage? A. They cause earthquakes. B. They provide fertile soil. C. They prevent climate change. D. They produce precious metals. The answer is B. Why? Karena pembahasannya itu tentang teks menyebutkan bahwa tanah vulkanik sangat subur yang merupakan manfaat langsung bagi pertanian. Selanjutnya nomor 80, dimana soalnya yaitu according to the passage, what is one danger of living near a volcano? A. Increased rainfall. B. Lack of clean water. C. Sudden eruption. D. Cold weather. The answer is C. Pembahasannya yaitu bahasa utama yang disebutkan dalam teks adalah letusan mendadak yang dapat terjadi kapan saja. Selanjutnya 90, yaitu what is the function of chlorophyll in photosynthesis? A. It stores energy in roots. B. It provides nutrients to animals. C. It captures light energy. D.
it absorbs carbon dioxide? The answer is C. Pembahasannya yaitu tentang klorofil, disebutkan berfungsi menangkap energi cahaya yang kemudian digunakan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu nomor 20. Why is photosynthesis important for the earth? A. It produces nitrogen. B. It reduces plant growth. C. It maintains oxygen levels. D. It removes all sunlight. The answer is C. Pembahasannya yaitu salah satu hasil dari fotosintesis adalah oksigen yang penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, bagian terakhir ada kesimpulan dari materi kami, yaitu bagian reading dalam TOEFL merupakan salah satu bagian yang cukup menentang karena menguji kemampuan memahami teks akademik secara tepat dan akurat. Peserta dituntut untuk memahami ide utama, informasi rinci, serta mampu membuat kesimpulan dan inferensi. Oleh karena itu, penggunaan strategi yang tepat seperti skimming, scanning, mengenali keyword penting, serta membaca soal terlebih dahulu sangatlah membantu. Jadi latihan secara rutin juga bisa menjadi kunci dalam meningkatkan kemampuan dan kecepatan membaca, sehingga dapat menjawab soal dengan lebih efektif dan meraih skor yang optimal. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang materi strategi efektif menghadapi bagian reading dalam teks TOEFL serta part 1, 1-20 nomor. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.